Harus dicopot itu kadis. Seharusnya kalau saya yang tidak peka itu sebenarnya adalah pengawasan. Bupatinya ini yang tidak tegas dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Obrol Bukan Jualan, Obrol Bukan Sembarangan. Salam obrol. Nah, saudara, obrolan kita pada kali ini menyangkut masalah kelangkaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita seorang aktivis yang cukup peka terhadap problematika sosial di tengah-tengah masyarakat dan aktif menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah ini. Selamat datang, Daeng Jamal. Ya. Gimana kabar, Jamal? Baiklah, alhamdulillah. Ini obrolan kita menyangkut masalah fenomena kelangkaan pupuk yang terjadi, yang santer disorot di berbagai media di daerah kita. Ya. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau kami kemarin kan dari forum ya. Saya kebetulan ketua umum Forum Pemerhati Petani Buta Tua. Forum ya? Ya, okay. Atau disingkat dengan FP2BT. Jadi kami kemarin ada dengan kawan-kawan berapa di Kabupaten Bantaeng itu karena ada rasa kasihan iba ya kepada para petani kita di Kabupaten Bantaeng. Saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Makanya kami bawa untuk memperjuangkan petani di Kabupaten Bantaeng, insya Allah dengan cara apapun. Artinya ini fakta ya, bukan fiksi. Alhamdulillah, insya Allah gitu. Ya. Demikian bang. Jadi, mungkin ada semacam data yang masuk di forum Dejama. Kalau kami awalnya pada saat itu kita beberapa kali mengadakan aksi untuk kelangkaan pupuk kemarin dari 972 kelompok tani di Kabupaten Bantaeng. Tunggu, berapa ada? 972 kelompok tani di Kabupaten Bantaeng 8 kecamatan. Kira-kira kebutuhan konsumsi pupuknya per satu musim atau satu tahun? Kalau kemarin itu 70.000 ton. Itu kurang lebih 7.000, 70.000 ton. Itu untuk satu tahun. Kebutuhan untuk satu tahun. 2 kali musim tanam atau? 3 kali. 3 kali musim tanam. Ya karena kan di Bantaeng itu padi palawija bang. Iya. Termasuk Palawijaya ya butuh pupuk seperti itu. Semua. Nah ini kelangkaan yang terjadi di sekitaran mana? Apakah menyeluruh? Kalau di Kabupaten Bantaeng itu 8 kecamatan. 8 kecamatan. Semuanya langka di situ. Langka. Artinya petani kesulitan. Petani kesulitan untuk mendapatkan. Adapun pupuk yang tersedia, itu pupuk bersubsidi ya. Iya. Itu terkadang dibeli dengan harga di atas harga head. Harga head itu kan 90. Tapi terkadang di beberapa toko komersial yang ada di Kabupaten Bantaeng itu menjual di atas menjual 150 bahkan 175 per saknya. Di atas head maksudnya? Iya. Oh, iya. Gitu. Seharusnya 90.000 per saknya. Apa sudah disampaikan ke pihak-pihak berkompeten? Kami sih tahun ini sudah aksi 1 kali, audeng sudah 3 kali dengan Bapak Bupati Bantaeng. Ya, Bupati Bantaeng. Bahkan kita pun berapa kali auden dan Bapak Bupati mengakui bahwasanya kelangkaan pupuk di Kabupaten Bantaeng itu ada. Kami dari forum sebenarnya hanya berpikir begini, bahwasanya kita paham ya. Iya betul. Ini persoalan kelangkaan pupuk itu nasional Pak. Kelangkaan pupuk nasional. Tetapi kami berpikir dari teman-teman forum mengatakan bahwasanya kabupaten lain misalkan Jenepon itu boleh langka. Kabupaten Bulukumba dia jangan masalah langka, dan semua kabupaten boleh. Tapi jangan Bantaeng ya. Sambil ngopi deh Jamal, silakan. Iya, tapi jangan. Siap. Makasih, saya minum ya. Iya, silakan. Baru kita lanjut ya. Lumayan kopinya bang. Alhamdulillah,
lebih murahan ini Bang. Tapi alhamdulillah hasilnya ini mantap sekali. Ini Bikin mata ini melek produk sedap. lokal ini kopinya. Oh, Iya. mantap. Batang ya langsung. Iya. Terus saya teringat tadi tentang teman-teman LSM ya yang berunjuk rasa menyoal masalah pupuk ini, masalah kelangkaan pupuk maksudnya. Jadi di sini yang disorot yang bersubsidi ya. Bersubsidi. Nah, terus bagaimana forum menyikapi mungkin ada solusi-solusi lah. Dari beberapa audiens, pernah Bapak Bupati Kabupaten Bantai meminta solusi dari forum. Ya. Jadi waktu itu kami audiens pertama ketemu langsung di Di kantor. kantornya Bapak Bupati, Iya. yang kedua di Rujab pada saat itu malam. Dia meminta untuk ada solusi untuk ini. Iya. Jadi kami dari forum memberikan solusi untuk penawaran pembuatan pupuk kompos, dan kami meminta kepada Bapak Bupati untuk mengaktifasi beberapa kelompok tani yang pernah mendapatkan pupuk UPO. Ya, ya. UPO ini pabrik pembuat kompos ya. Iya. Mengaktifasi kembali melalui dinasnya di pertanian Iya. agar mereka yang pernah mendapatkan itu bisa aktif kembali pembuatannya. Yang kedua, dekat dengan langsung dengan masyarakat. Ya. Karena solusi untuk petani tetap berdaya, tanamannya subur, yaitu adalah tadi harus ada pupuk kompos padat dan ada VOC atau pupuk organik cair ya. Hanya inilah solusi untuk mereka petani kita. Nah, persoalannya gini, kita fokus kepada pupuk bersubsidi ya. Ini kan ada satu instansi yang bertanggung jawab. Nah, sementara menurut data yang masuk di obrol-obrol itu ada penanggung jawab tersebut sudah mengusul ke pusat. Ya, ya. Tapi berbeda angka yang diusulkan dengan angka yang taruhlah kita sebut kuotanya, jatah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, ini Anda punya data tentang itu? Kami ada data, cuman kami tidak hafal betul berapa jumlahnya, cuman itu ada pemotongan 50% dari pengusulan dari Pemda. Artinya bicara masalah pupuk ini berarti nasional yang tentukan ya, bukan Nasional, kabupaten. ya, ini artinya nasional. tidak Pusat. Artinya bukan seperti membeli barang di satu toko, misalnya kita mau memesan berapapun yang datang, seperti itu. Ini kan barang subsidi, Iya. jadi barang subsidi itu kan di bawah pengawasan, dan itu setiap per kabupaten ada kota masing-masing. Iya. Tapi kota yang seharusnya memang tahun 2019 dengan 2012 itu ada pengurangan 50%. Itu kita pahami. Iya. Cuman saya bilang untuk Bantaeng itu kalau bisa yuk kita cari solusi masing-masing. Selain daripada pupuk bersubsidi, ada nggak cara lain untuk bagaimana petani kita di Bantaeng itu bisa tanamannya subur, Pak? Enggak, persoalannya ini mungkin terdengar juga atau terpantau juga oleh forum dan Jamal ini bahwasanya petani menjerit, ada sejumlah petani menjerit ya, dia kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Apakah seperti itu di luar yang terjadi? Baru-baru kemarin minggu 5 hari yang lalu, Iya, iya. ini ada lagi masyarakat dari Kelurahan Karaktuang Onto itu Di kecamatan Kecamatan mana? Kecamatan Bantaeng, Iya, Bang. Itu ke sana Iya. minta bagaimana dibantu di kabupaten untuk mendapatkan itu, karena memang kasihan petani kalau tidak apa pupuk. Ini petani tadi yang apa namanya? Yang kesulitan tadi itu masuk petani apa namanya itu? Petani yang layak untuk memperoleh subsidi atau bagaimana ya? Dia layak, Pak. Dia sebenarnya layak, bagaimanapun kan untuk mendapatkan pupuk itu petani memang harus pertama ya masuk kelompok. Yang kedua dia harus ada RDKK-nya. Jadi RDKK itu adalah prioritas untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi. Oke, kenapa kita obrolkan masalah ini dan Jamal? Persoalannya kan merupakan salah satu program unggulan Pak Bupati Bantaeng ya. Nah, terus ini sementara terjadi kontroversi di luar. Ada yang mengatakan kita kesulitan, sementara yang lain mengatakan tidak, stok pupuk itu di Bantaeng cukup. Nah, terus
dari kacamata forum Anda bagaimana itu? Kalau kami dengan teman-teman Ah, tetap kontra dengan apa yang diberitakan kemarin. Iya. Kenapa? ya. Karena saya anggap itu hanya pengalian isu. Pengalian isu Jadi dan artinya semacam jatuhnya semacam opini begitu. opini aja. Opini yang diciptakan. Karena Bapak Bupati sendiri di Hah? Kabupaten Bantaeng mengakui bahwasanya kelangkaan pupuk itu ada. Nggak. Makanya forum kemarin itu pernah ngomong begini, Artinya Pak. Pak Bupati mengakui ada kelangkaan. Ada kelangkaan pupuk. Tapi Dia mengakui. terus Ini mungkin kabinetnya atau apanya lah, pembantu-pembantunya di bawah ya bikin opini lagi. Makanya teman-teman dari forum tidak terima dengan hal seperti itu. opini yang dimaksudkan yang mana itu? Itu bahwasanya dia mengatakan bahwasanya pupuk di Bantaeng tidak langka. Padahal nyata-nyata, Langka. iya kita ada bukti berapa kali audiens, berapa kali aksi untuk itu. Tapi artinya ini teman-teman di selain di forum itu mungkin teman-teman di aktivis lain itu memaklumi ya kelangkaan pupuk itu atau bagaimana? Sebelum adanya pernyataan seperti yang disebutkan tadi dan Jamal itu ada pembantunya Pak Bupati mungkin yang menciptakan opini atau bagaimana? Kalau beberapa teman di lapangan itu Hah? kurang lebih 90% teman-teman aktivis di Bantaeng Yang itu pro dengan kegiatan kami di Oke, sambil kopi dan Jamal silakan. Iya. Sambil kopi nih. pasti enak rasanya. Enak kopi Bantaeng emang enak. Saya satu kesyukuran juga dipanggil ke sini Bang. Iya. Artinya kita duduk bersama itu untuk ngobrol dan apa kita mau tahu dari dekat seperti apa sebenarnya yang terjadi antara isu yang berkembang yang dipermasalahkan di sejumlah grup media sosial seperti WhatsApp, Facebook. Ini kan sepertinya ini Bantaeng ini rawan dengan petani ini sangat sulit sekali memperoleh pupuk itu. Iya, padahal kan saya hanya berpikir begini, Bang. Iya. Di Bantaeng itu kurang lebih 90% loh petani. Iya. Kenapa saya bilang demikian? Ada beberapa ASN, ada beberapa TNI, Polri, bahkan pejabat. Iya. Setelah pulang kantor dia juga bertani, Bang. Heeh. Dia juga bertani. Iya. Jadi kenapa tidak kita harus perjuangkan mereka? Saya kasihan sama mereka. Hmm. Yang kedua, saya berpikir, saya punya orang tua juga adalah petani. Saya punya nenek adalah petani. Iya. Saya punya keluarga adalah petani. Nah, kalau kita tidak perjuangkan bersama-sama, kasihan petani. Apalagi dengan sekarang harga hasil pertanian itu di bawah standar, murah sekali di jagung ya. Iya. Makanya saya bilang kasihan petani. Nah, kalau dia harus beli pupuk yang non subsidi dengan harga 280 kan 200-an lipat ya? 260 Bang. Itu makanya. Nah, tunggu tadi ada dia sempat disinggung masalah ada pupuk bersubsidi tapi ada oknum itu ya, oknum yang menjual di atas head atau Itu toko komersial, Pak. atau Jadi jelas ada data yang ditemukan. ada. Ah. Jadi di polisi itu pada saat itu kan dia menemukan 6 tersangka. Iya. Sekarang sudah masuk sidik. Sudah disidik sama Ya, polisi. sudah disidik sama polisi. Hmm. Sudah masuk tersangka. Hmm. Kami juga sebenarnya tidak mau bahwasanya itu masuk di ranah demikian Iya. karena kasihan kan. Tetapi kami meminta pada teman-teman meminta supaya itu ada proses pembelajaran. Enam oknum ya. Sekarang ada 6 katanya. Itulah 6 oknum yang diduga melakukan menjual pupuk bersubsidi di atas bersubsidi head. harga head. Nah, terus masa lebih kasihan kepada itu daripada petani yang kata ratus atau ribuan itu tadi. Saya kasihan dengan keluarganya sebenarnya. Cuman intinya adalah bagaimana dia sadar lah bahwasanya ternyata kita menjual pupuk subsidi itu termasuk pelanggaran karena itu kan bersubsidi ya di bawah pengawasan. Nah, kalau kita harus menjual seperti itu kan kasihan. Itu ada undang-undangnya loh, ada yang mengatur tentang itu. Terus bagaimana forum menyikapi kalau misalnya ada seperti itu? Apakah langsung ditindaki atau melaporkan kepada pihak berwajib atau bagaimana lah? Kalau kami tetap serahkan kepada pemerintah. Kalau ada ditemukan ya? Iya, dilaporkan. pemerintah nanti menyampaikan ke KP3. KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Bantaeng. Ya. Ya kan di dalamnya juga termasuk ada polisi, ada TNI, ada kejaksaan dan beberapa dari orang pertanian dan beberapa Sudah disampaikan ke sana. Itu sudah berkali-kali, Bang. Terus responnya? Dia bilang insya Allah, mudah-mudahan. Hanya itu bilang insya Allah. Tapi kami berharap dari forum supaya mereka betul
apa yang dia katakan itu, Ya. dia tahu apa sebenarnya tanggung jawab mereka sebagai pengawas ya. Ya. Sebagai pengawas pupuk bersubsidi pestisida di Kabupaten Bantaeng begitu Bang. Oke, ini kan kembali ke persoalan bahwasanya kenapa ini menjadi kita mengerucut ke pupuk bersubsidi. Ini kan program unggulannya Bupati Bantaeng Pak Dr. Ilham Asihin bersama Pak Sahabudin kan. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya, apakah ada sumbatan yang terjadi antara keinginan bupati dengan pembantu-pembantunya sehingga tidak kesampaian ini keinginan Pak Bupati? Jadi saya kembali Bang ya. Ya. Makanya saya pernah bilang waktu beberapa bulan yang lalu, Ya, waktu audiens itu saya bilang begini. Jene Ponto boleh langkah, ya. Bulukumba tidak jadi masalah langkah. Mm-mm. Dan kabupaten boleh langkah, tapi jangan di Bantaeng. Kenapa? Karena Bantaeng itu adalah program unggulan Bapak Bupati kita. Itu adalah bagian janji politiknya. Ya. Makanya saya bilang kalau ini masalah pupuk bersubsidi nasional, Ya. saya bilang carikan solusi di tempat Itu lain. sudah disampaikan ke Ya. pembantunya Pak Bupati? Sudah, kami sudah berikan solusi dengan Ke mana? langsung Bupati sendiri. Udah disampaikan ke pembantunya? Bupati langsung sendiri, dan Bupati berjanji akan sampaikan ke kabinetnya atau dinas pertanian untuk dia kembali mengidentifikasi dan mengaktifasi. Tunggu dulu, kapan disampaikan ke Pak Bupati ini? Itu 2 bulan yang lalu Pak. 2 bulan yang lalu. Nah, terus setelah itu apa yang dilihat oleh Purwo? Apakah bersambung? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada hasilnya. Nah, Masih nol besar. Kalau Oke, untuk sekarang. Pak Bupati kan sudah menyampaikan. Ya, sudah menyampaikan. Forum sudah menyampaikan ke Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati berjanji menyampaikan ke Ke pembantunya, penanggung jawab. kabinetnya ya. Nah, terus SKPD-nya. berarti ada yang tidak nyambung di sini ya. Dari forum sendiri melihatnya di mana? Apakah di level pengambil kebijakan teratas atau di penanggung jawab dalam ini dinas pertanian? Kalau saya hanya berpikir bahwasanya kadisnya ini yang saya katakan tidak bisa ya berbuat apa-apa. Masa bupati sudah sampaikan kok tidak dia laksanakan perintah. Tapi saya rasa juga bupatinya ini yang tidak tegas dalam hal itu. Saya bilang kalau memang kabinetnya tidak mampu ya eksekusi dong. Cari yang lain yang bisa. Tidak ada solusi lain, harus dicopot itu kadis. Seharusnya kalau saya. Ada solusi lain, tidak ada kira-kira? Kalau dia mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bapak Bupati untuk mengaktifasi dan memenuhi keinginan masyarakat untuk terpenuhnya pupuk, ya masalah. Oke. Siapapun bupati, siapapun yang jadi kadisnya, saya pun kalau disuruh jadi kadisnya dan saya mampu, ya masalah sih. Saya takutkan juga saya tidak mampu, Bang. Oke. Ini tadi ada beberapa informasi yang masuk. Bahwasanya seandainya ini tidak terjadi sumbatan atau seperti semacam apalah di situ, tidak akan ada reaksi yang memicu turunnya teman-teman aktivis ke jalanan ya, menyuarakan ini. Ini mungkin terkait dengan koordinasi yang kurang atau bagaimana forum dan Jamal melihatnya? Kalau saya yang tidak artinya koordinasi di sektornya itu. Kalau saya yang tidak peka itu sebenarnya adalah pengawasan. Karena kan kalau kita mau hitung-hitungan di RDKK dan itu diselesaikan, saya rasa cukup, walaupun tidak cukup tapi tinggal sedikit. Yang anehnya ini baru tanam MT musim tanam kedua sudah habis pupuk. Ya. MT ketiga sudah tidak ada. Nah, ya jelas pusat itu sudah memperhitungkan bahwasanya sampai MT3 itu paling tidak cukup hanya sekian persen. Yang saya takutkan pengawasannya yang tidak mampu di dalam. Karena ini yang saya takutkan ada yang bermain, ada yang menimbun ada yang bawa keluar daerah Padahal itu kan barang subsidi Bang ya, tidak boleh sebenarnya. Oke, maksud saya gini, apakah tidak perlu dinas pertanian ini melibatkan PPL-nya, terus berkoordinasi dengan kepala desa dan mengundang kelompok tani untuk menyampaikan bahwa seperti ini prosesnya mendatangkan pupuk di daerah kita, bahwasanya ini bukan keputusan daerah dan bukan keputusan siapa, tapi ini keputusan nasional. Kira-kira bagaimana forum melihatnya seperti itu? Apakah tidak perlu seperti itu? Kalau saya hanya kembali Bang, Ya. bahwasanya solusinya itu adalah harus ada beberapa kelompok tani yang pernah mendapatkan umpoh untuk
kembali aktif dalam pembuatan pupuk kompos itu. Yang kedua, persoalan pupuk urea bersubsidi, seharusnya pemerintah sebagai penentu kebijakan melibatkan Ya. 3 pilar. 3 pilar itu yang mana? Yang pertama adalah ada Babinsa di semua desa dan TNI kelurahan. maksudnya? Iya, Babinsa ya, Iya, iya. TNI. Ada Bimas, Dari Polri. ada PPL, apalagi kalau dilibatkan lurahnya. Jadi 3 pilar ini ditambah PPL-nya, Iya. lurah ya. Ya. Maka saya yakin penguasaan tentang pupuk di desa dan kelurahan itu bisa jalan dan normal. Kalau itu aktif ya, tapi itu harus ada ketegasan dari Pemda. Apakah dia ada perintah langsung enggak supaya ya petani kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan sejahtera untuk penanaman apa yang dia tanam di masing-masing lahannya begitu. Oke, terus ini kelompok tani yang katanya berhak atau petani yang berhak ini memperoleh pupuk subsidi, apakah terdata dalam kelompok atau mungkin ada yang mengaku-mengaku saya seharusnya layak untuk memperoleh tapi tidak dapat. Ada yang masuk datanya seperti itu? Sebenarnya kalau di Kabupaten Bantaeng itu semua kelompok tani itu sudah terdaftar di kelembagaan ya. Iya, iya. Untuk membuktikan bahwasanya dia harus dapat atau tidak, itu kan ada RDKK. Iya, iya. Jadi petani itu Ya. bisa mendapatkan pupuk kalau ada RDKK, itu aturan pusat itu. Aturan pusat. Jadi untuk membuktikan mereka harus ada RDKK. Tanpa ada RDKK tidak boleh. Tapi ada program yang bagus ini yang sempat dicadang-cadangkan dan itu dijanjikan oleh Bapak Bupati dengan cara sistem kartu tani. Oh, iya. Di mana kartu tani itu apabila dimiliki oleh kelompok tani tersendiri atau petaninya, Ya. itu ada jatah tersendiri melalui beberapa misalkan luas lahan ya, dibuktikan oleh PBB-nya. Oh, tunggu dulu, ini kalau kartu apa namanya? Kartu tani. Kartu tani. Ya. Itu diperuntuk apakah dibagikan kepada semua petani atau seperti apa? Itu seharusnya semua kelompok tani. Oh, untuk Semua petani. semua petani ya? Ya, semua petani supaya misalkan si A itu jatah pupuknya 5. Iya, iya, iya. Dan itu tidak boleh diambil orang-orang lain. Jadi kotanya kalau dia sudah ambil 5 sak, maka dia sudah tidak bisa beli lagi. Dia harus beli. Iya, persoalannya begini jadinya, Bang. Ini kan di Bantaeng ini di daerah kita tidak semua yang tergabung di dalam kelompok tani adalah petani pemilik. Ada katanya yang petani penggarap, kemudian ada beberapa petani pemilik yang lebih dari 2 hektar itu dia punya lahan, itu dititipkan kepada yang lain dan mengatasnamakan. Ini tidak boleh. apakah ada gejala seperti itu? Boleh. Jadi Nggak, dia boleh. Maksudnya dibolehkan. Dia boleh punya lahan 3 hektar yang dikelola oleh si A. Iya, iya. Tapi dia tidak boleh memasukkan 3 hektar itu oleh satu orang. Iya, iya. Kan ada anaknya. Dia boleh masuk anaknya, boleh istrinya. Tapi itu dibuktikan oleh SPPT-nya. Iya. Itu. Artinya tidak terlarang ya? Iya. Yang jadi masalah ini memang di Bantaeng ada beberapa tanaman yang sebenarnya tidak masuk dari RDKK, tapi tetap dia gunakan. Terus ini gini, ada kan yang kebanyakan gini ya, petani penggarap, kemudian mungkin petani pemilik juga, itu kurang dari 2 hektar, silakan. Saya tambah rokok lagi. Silakan. Ya, supaya santai. Santai saja, santai. Ya. Cuma ada kurangnya. Ada. Saya sudah dari tadi saya pegang. Kalau tidak ada rokok ini bisa bicara, Bang. Atau perlu saya bakarkan? Jangan, Oh Bang. iya. Oke. Saya kayaknya ini bisa sendiri kalau hanya Iya. bakar-bakar rokok. Nah. Saya biasa juga, padahal kalau bakar-bakar bahan juga bisa. Jadi seperti itu ya. Ada banyak ya, atau tidak sedikit petani kita yang lahannya kurang dari 2 hektar. Ya. Terus mereka kan tidak berhak memperoleh pupuk bersubsidi tadi. Jadi dia berhak sebenarnya Nah. melalui kalau ini. Mereka tidak masuk RDKK mereka ini kan? Ya, kalau tidak ada di RDKK itu tidak boleh. Mereka persyaratannya yang masuk RDKK yang dipahami oleh forum? Pertama dia harus gabung di kelompok. Yang kedua dibuktikan oleh RDKK, membuktikan luas lahan di RDKK itu dia harus punya SPPT. Harus punya lahan berapa luasnya?
sampai 2 hektar. 2 hektar ya baru masuk RDKK. Ya itu paling Oke, banyak. yang menjadi persoalan sekarang kan banyak petani kita yang tidak sampai 2 hektar, mungkin ada setengah hektar, ada seberapa hektar. Maksudku yang tertinggi itu Bang, yang tertinggi kalau lewat dari 2 hektar itu tidak boleh. Tapi di bawah boleh. Boleh, kalau setengah hektar bisa masuk. Bisa. 20 ari juga bisa. Yang penting jangan lewat dari 2 hektar. Artinya satu kelompok itu 2 hektar. Bukan satu orang. Satu orang. Ya, satu orang. Terus tadi yang setengah hektar apa itu? Setengah hektar ya boleh. Lebih boleh lagi. Cuman kan di atas 2 hektar itu tidak boleh. Di aturan ini? Iya, tapi dia boleh masukkan lagi anaknya, masukkan lagi istrinya. Kalau lebih dari 2 hektar ya? Iya, kalau lebih. Terus? Itu. Jadi kalau lebih dari 2 hektar boleh anaknya, boleh istrinya masuk atas nama beliau. Atas nama pemilik maksudnya? Iya, atas nama bahwasanya dia juga masuk di kelompok. Supaya dia nanti dapat pupuk, dapat pupuk dari beberapa pengecer yang ada di Oke, desa ini kan begini. Ini sudah mau berakhir Coba lagi. mati lagi. Ya, silakan. Mati lagi nih. sudah mau berakhir ini tahun 2020 ya. Berarti musim tanam 2021 ini sudah di ambang pintu ini. Ini apa forum tidak memperoleh informasi ketersediaan pupuk untuk musim tanam berikutnya. Kalau untuk informasi pupuk ke depannya kami belum dapat, tetapi kami berharap semoga tidak seperti tahun 2020, Bang. Karena ini sudah 3 tahun ini kita perjuangkan petani 3 tahun ya? Pupuk ini, tapi yang paling parah Artinya adalah 2018, 19, 20 begitu. ya 18, 19, 20. Tetapi yang terparah adalah 20. 20 ini karena memang ada pengurangan dari pusat. Jadi kami hanya menawarkan solusi itu. Jangan diusul lagi misalnya 17, kemudian yang datang lagi 7. Ya Ini akan berkesinambungan ini kekurangan kalau begitu. mudah-mudahan Dan akan menjadi kontroversi berkepanjangan. Kalau saya pelajari ini kayaknya subsidi itu akan ditarik. Hah? Akan ditarik. Jadi ada informasi ada pernah saya dapat itu. Tapi mudah-mudahan tidaklah, kasihan petani tidak sesuai dengan hasil produksinya, harganya ya. Nah, maka saya bilang ya bagaimana supaya Pemda itu mengadakan sosialisasi edukasi untuk itu mengaktifasi dan bagaimana melatih para pemuda untuk atau petani untuk membuat pupuk kompos alternatif lain untuk mencegah yang namanya pengurangan pupuk bersubsidi itu. Ya, ini kan solusi sehat barangkali ya kalau misalnya petani dihimbau untuk tidak tergantung kepada pupuk pupuk kimia. Ini kira-kira potensi untuk membuat pupuk itu kompos tadi di Mantai gimana? Kalau saya lihat sebenarnya banyak, Bang. Semua kecamatan mampu. Mereka banyak yang dilatih. Cuman kenapa mereka tidak aktif? Karena itu tidak diikuti. Kenapa mereka tidak aktif? Karena dia sudah ditinggalkan. Jadi hanya pembuangan anggaran buat mereka dengan harga Oppo yang begitu fantastik, harganya yang mahal, tetapi tidak diaktifkan. Buang-buang uang negara dong. Makanya kami dari teman-teman forum kemarin mengusulkan untuk aktivasi semua, mengaktifkan kembali supaya mereka bisa membuat pupuk kompos. Di samping dia adalah ramah lingkungan. Yang kedua, masyarakat tidak jauh lagi beli. Yang ketiga, harganya yang murah dan hasilnya yang begitu yang namanya sehat. Namanya juga dia adalah pupuk ramah lingkungan. Beda dengan kimia, banyak racun yang biasa tersimpan di dalam. Supaya kita sehat seperti orang-orang tua kita dulu itu yang umur sampai 100 tahun lah. Iya. Terus begini, sebelum kita mengakhiri obrolan ini barangkali Dan Jamal bisa mempertajam semacam solusi lah kira-kira kepada Pemda atau instansi terkait, bagaimana caranya supaya ke depan petani tidak lagi menjerit ketika membutuhkan pupuk. Silakan. Kami dari Forum Pemerhati Petani atau FP2BT hanya berharap agar kiranya pertama pemerintah itu cepat ambil tindakan secara administrasi
semua petani harus terdata di RDKK Ya, ya. dan dilaporkan ke pusat. Yang kedua, kalaupun tahun depan masih seperti ini, Ya. bahwasanya pengurangan di Pusat. seharusnya pemerintah itu harus antisipasi. Itu tadi mengaktifasi UPOH atau pabrik pembuatan kompos ya. Sebagai solusinya. Iya. Karena kalau kita pemerintah harus menyiapkan dana talangan itu tidak boleh, sebenarnya ini kan berkepanjangan saya bilang. Artinya kita berupaya sedikit demi sedikit atau bertahap menghilangkan ketergantungan petani kepada pemerintah. Ya? Iya. Oke, terima kasih Dan Jamal atas obrolannya di obrol dan salam obrol. Salam obrol-obrol.